Bedah sandal kesehatan lokal yang katanya ngikutin Birkenstock. Yes, the one and only MyFit. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah kedatangan sendal kesehatan yang katanya punya benefit mirip-mirip sama Birkenstock. Banyak juga di antara kalian yang sudah jadi usernya atau penasaran sama sendal yang satu ini. Nah, sendal MyFit ini udah ada di tangan kita sekarang buat dipotong-potong. Meskipun kita udah bahas kilas ya di video-video short sebelumnya, tapi kita masih penasaran dengan kayak gimana sih dalemannya sendal ini. Dan video ini bakal jadi video pertama dari seri-seri review sendal-sendal menarik, baik itu lokal maupun internasional yang ada di segmen bedah sepatu kita kali ini. So guys, kalau kalian ada yang mau request sendal apa lagi yang harus kita bedah selanjutnya, coba tinggalin aja di kolom komentar biar kita cek sendal-sendal ini selanjutnya. Anyways, balik lagi ke sendal ini dan menurut gue ya, ini stylenya tuh bener-bener Birkenstock banget. Mulai dari width-nya alias kelebarannya itu mirip-mirip lah dengan Birkenstock. Kemudian stylingnya juga pakai upper strap yang dibikin dari kulit sapi. Kemudian bagian sininya insole-nya pakai suede dan pakai cork juga. Nah, stylingnya ini jujur di masa lalu gitu ya, ini tuh sendal yang dibilang sendal jelek, buruk rupa. Setidaknya oleh orang Amerika di tahun 60-an gitu ya. Dan akhirnya tetap laku-laku aja sih dipakai sama orang-orang hypebeast. Dan jujur, gua pada awalnya termasuk yang menilai sendal ini tuh jelek. Tapi waktu udah mulai paham tentang benefitnya sendal ini dan memang ada orang-orang yang punya kebutuhan terkait dengan sendal-sendal seperti ini, akhirnya gue juga mulai membuka mata dan gue sendiri pun mencoba sendal-sendal kayak gini dan jujur buat gue pribadi pun memang ada manfaatnya. Nah, tapi kayak gimana sih manfaatnya, kayak gimana sih kualitasnya, itu yang akan kita tes di segmen bedah sepatu kali ini. Oke, sendal yang ada di tangan gue ini kondisinya bukan baru ya, tapi memang bekas. Kenapa? Sendal ini adalah salah satu sumbangan dari viewer kita yang penasaran pengen dibongkar-bongkar barangnya, dan ini menurut kita menyenangkan sekali sih, karena daripada buka sendal yang masih baru, kita jadi dapat insight tentang gimana sih kerusakan-kerusakan sendal ini di masa mendatang setelah pemakaian. Dan kurang lebih ya kayak gini, kalian bisa lihat ya, setelah pemakaian beberapa waktu, insole-nya itu juga mulai menghitam, sama lah kayak Birkenstock. Kenapa? Ini adalah insole dari bahan suede, dan bahan suede itu kalau kena basah, kegesek lama, ya mau nggak mau akan berubah. Tapi jujur, ini tuh fixnya nggak terlalu susah kok. Kita bisa bantu untuk mengembalikan warnanya itu jadi kayak baru lagi. Kemudian kita lihat lagi bagian yang ini ya, udah mulai ada sedikit banyak ya perubahan di bagian uppernya, karena udah pasti sih ini tuh sesuatu yang ya paling cepet lah kelihatan worn out-nya, terutama ya karena memang bahannya termasuk yang lentur gini ya, dan mau nggak mau memang bahan upper ini kan harus berubah mengikuti shape bentuk kaki si penggunanya, entah itu punggung kakinya yang tinggi misalnya, lebarnya, atau ada tonjolan-tonjolan lain gitu di kakinya, ya pasti si upper ini akan mengikutinya. Ya kayak kalian lihat aja, kanan dan kiri si sendal ini beda. Next, info dari si usernya, sendal ini tuh udah lebih dari 5 tahun. Dan walhasil, samping-samping ini di uppernya itu udah kebuka. Karena ya mungkin memang umur lemnya aja udah habis. Karena bagian samping ini itu cuma dilem ke bagian corknya. Ya ini pun hal yang umum banget ya, karena kita banyak sekali nerima sendal-sendal tipe-tipe kayak gini, baik dari Birkenstock, MyFit gitu ya, atau merek-merek yang dengan shape kayak gini yang lain, itu samping-sampingnya juga kebuka setelah sekitar 3-5 tahun dengan pemakaian tertentu. Misalnya banyak kena air, banyak kena keringat gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kalian perhatiin mungkin lebih detail ya, outsole-nya ini tuh bukan dari bahan karet seperti Birkenstock, tapi pakai bahan EVA nih kalau gue lihat. Bahkan EVA-nya itu nggak ada campuran karetnya sama sekali. Ini tuh mirip-mirip sama bahan outsole EVA yang dipakai sama Skechers yang kita bedah kemarin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita gas bedah sandalnya. Dan ini dia, MyFit. Dan ini dia, MyFit. Jujur, ngebongkarnya itu nggak susah-susah amat ya, tapi karena kita mau cobain pakai gerinda, hasilnya itu juga agak lucu.
Tapi bisa juga karena gue yang belum profesional sih. Anyway, gue akan sedikit bahas satu persatu part dari sendal MyFit ini. Yang pertama tentu saja kita akan mulai dari bagian uppernya. Kalau gue pegang, gue lihat gitu ya, ini bagian uppernya itu sebenarnya sih kulit asli ya, tapi gue ada kecurigaan soal finishingnya. Nah, langsung aja sama-sama kita tes finishingnya di sini. Berhubung gue penasaran dengan kualitas leather yang dipakai di uppernya ini, gue coba kelotokin finishingnya pakai aseton. Dan ternyata gue nggak berhasil ngelotokin semuanya. Ini bikin gue penasaran, jujur. Makanya gue agak curiga nih, jangan-jangan ini bukan kulit asli. Dan akhirnya kita lakukan tes bakar. Walhasil, kulitnya terbakar semuanya. Seperti kalian bisa lihat di layar ya, ini rupa-rupanya plastik dari kulit sintetis itu benar-benar terbakar semua. Dan ya lumayan hebat efek pembakarannya itu. Jadi kesimpulannya, upper dari MyFit ini adalah kulit sintetis, full kulit sintetis. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah MyFit punya seri dengan kulit asli? Itu yang gue belum tahu. Coba buat kalian yang user MyFit, boleh komen di bawah. Apakah memang ternyata MyFit memisahkan seri-seri dari kulit sintetis dengan kulit aslinya? Tapi gue tetap harus kasih kredit nih sama kulit yang dipakai sama si MyFit ini. Gue nggak ngerti gimana ceritanya dan nggak ngerti gimana caranya dengan kulit sintetis dia bisa bertahan 5 tahun tanpa ada yang robek-robek. Sorry, gue mulai menemukan nih sedikit kerusakannya. Cuma di sini aja. Ini untuk detail kerusakannya ya. Dari keseluruhan sendalnya gue periksa ya nggak ada kerusakan atau ngeletek yang berarti. Mungkin ada jenis kulit sintetis baru yang ya gue juga nggak familiar gitu ya, yang daya tahannya jauh lebih lama daripada kulit-kulit sintetis pada umumnya. Anyway, mari kita lanjut ke bagian lining dalamnya. Nah, di bagian lining ini gue memperhatikan ada bagian fabric, bagian ini teksturnya mirip-mirip juga ya sama wool. Jujur, ngelihat uppernya yang sintetis tadi, gue nggak yakin ini tuh wool asli. Tapi ya sama-sama aja kita tes bakar ya, karena kalau wool itu kan bisa dites bakar untuk karakteristik si woolnya. Ini nyium bau kambing nggak? Bau ini daging kambing bakar. Ini menarik nih, ternyata setelah kita tes bakar, ini masih ada kandungan wool aslinya. Meskipun gue harus akuin sih nggak terlalu banyak ya. Artinya ini adalah campuran wool asli dengan sintetis. Dan kadar sintetisnya mungkin lebih besar. Gue nggak bisa menjabarkan berapa persen asli dan berapa persen sintetis. Yang jelas, ini adalah campuran. Apakah itu buruk? Apakah itu baik? Ya plus minus sih sebenarnya. Untuk wool asli, itu feel-nya ke kulit itu jauh lebih bagus lagi. Sebagian plusnya, ya menurut gue nggak ada masalah-masalah banget juga sih untuk bagian lain ini pakai bahan sintetis. Tapi balik lagi, gue juga mempertanyakan, lu kasih harga 1 juta buat apa nih dengan material kayak gini, ya nggak? Nah, kita coba bedah lagi makin dalam ya. Kita masuk ke bagian insole-nya, di mana di sini dia pakai suede kayak gini ya. Ini suede-nya sih dengan dia menghitam gini aja, gue sih sebenarnya lumayan yakin kalau ini adalah suede asli. Karena ya suede sintetis itu nggak akan kayak gini hasilnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita sama-sama tes aja. Menurut pengamatan gue, ini tuh sebenarnya kulit asli. Jadi dari bau chemicalnya juga nggak ada gitu ya. Bener-bener masih bau kulit kebakar aja gitu ya. Yang tadi kalian lihat ada gosong, itu kemungkinan adalah finishingnya. Itu tidak menjadikan si suede ini jadi fake sih. Ini kita coba ini ya, gesek-gesek dikit. Ini ada yang ngelupas sedikit. Ini, oh iya, ini lem. Ya, ini lem dan finishingnya yang ngelupas yang kebakar tadi itu. Oke, sejauh ini bagian insole-nya good. Masih pakai suede asli. Nah, yang gue penasaran, gimana kalau di-compare dengan suede yang dipakai sama Birkenstock? Stay tune terus karena next kita akan potong Birkenstock habis ini. Oke, next kita akan lanjut ke bagian dalam dari insole-nya itu sendiri. Karena banyak banget di antara kalian yang cerita kalau MyFit ini jauh lebih empuk daripada Birkenstock pada umumnya. Ya, sebenarnya sih kalau Birkenstock kan ada Birkenstock footbed juga ya, yang ada ekstra busanya gitu, jadi sama-sama empuk juga. Tapi MyFit ini kalau dari segi harga ya, menurut pengamatan gue sedikit lebih murah daripada Birkenstock softbed. Nah, gimana kalau pengamatan kalian? Coba komen di bawah. Dan gue lihat di sini ya, ini lumayan tebal juga bagian ininya, busa di insole-nya.
lumayan 4, sekian mili. Ya lumayan tebal, tapi gue agak mempertanyakan gitu fungsinya. Karena emang benefitnya nyaman, tapi kita kan beli sendal kayak gini itu bukan ngejar kenyamanannya dari empuknya aja toh, tapi dari benefit-benefit seperti manfaat si cork bednya ini terhadap kaki kita. Yang kita cari kan sebenarnya cork bed yang nggak terlalu keras, kemudian cork bed yang bisa mencetak kaki kita dan lain sebagainya. Itu agak kurang sih jujur, kalau di sini agak kurang. Si busanya bisa nyetak kaki, bisa, tapi nggak maksimal. Kayak gue mau coba bongkar ya, kita lihat sama-sama ya di sini ya. Ini sendal dipakai 5 tahunan, tapi lihat deh, nggak ada cetakan kaki dari si usernya. Beda dengan Birkenstock yang biasanya beberapa bulan aja udah nyetak, udah bener-bener kebentuk banget si kaki usernya ke dalam cork ini. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah corknya asli? Dari pengamatan gua, yes, ini corknya asli ya. Bahkan ya mungkin sama kali ya yang dipakai sama Birkenstock, karena bahan cork itu sebenarnya gitu-gitu aja gitu, dari satu jenis kayu pohon yang kemudian di bubuk-bubuknya itu dipres dijadikan bentuk insole seperti ini. Ini kan temuan Birkenstock dulu ya. Ini teman-teman, gue coba bongkar bagian ininya. Teman-teman lihat, ini ada beberapa bagian yang kopong-kopongnya ini, ya ini nggak terlalu masalah juga sih menurut gue. Tapi somehow kok gue lebih suka kalau ininya bener-bener full banget corknya ya, kayak yang kita lihat kemarin lah di Fortuna gitu. Dengan adanya ini juga bisa ngurangin bobot si sendalnya itu sendiri, dimana kita tahu ya MyFit ini rata-rata feel-nya waktu dipakai juga udah lebih berat daripada Birkenstock. Jadi lumayan penting juga pakai kayak gini. Tapi menurut gue pribadi sih, kok gue agak pengen kalau ini tuh full aja gitu ya, padat aja ya biar apa ya, nggak tahu, gue lebih yakin aja untuk disangga kakinya sama yang bagian soal ininya padat gitu. Nah, berhubung dari tadi kita udah ngomongin soal berat, sendal ini beratnya 348 gram, masih ringan. Tapi jujur, kalau kalian pernah ngebandingin dengan sendal sejenis, kayaknya banyak sendal lain yang sejenis itu bobotnya lebih ringan lagi daripada ini. Terakhir, kita akan bahas material outsole-nya. Nah, outsole ini pakai bahan EVA yang banyak di market Indonesia dan nggak spesial-spesial amat. Gripnya oke, nggak buruk. Ringannya nggak ringan juga ya, karena bahan EVA begitulah ya. Empuknya ya lumayan empuk, dan gue lihat ini bahan EVA yang kemudian dicetak bentukan insole seperti ini ya. Kalau kalian lihat ini somehow nggak tahu kenapa mirip banget sama Birkenstock, tapi menurut gue nggak harus bikin sama kan kayak Birkenstock, boleh aja beda-beda dikit gitu ya. Nah, kita harus bahas lemnya di bagian terakhir ini. Kenapa? Karena to be honest, lemnya ini juga kualitasnya biasa-biasa aja. Tuh kalian bisa lihat, gue bisa ngelepasin ini dengan mudah sebenarnya. Ini gimana ya, gue juga jadi agak mixed feeling nih. Di satu sisi, kalau ini ternyata adalah lem originalnya, gue juga harus mewajarkan kenapa akhirnya banyak MyFit yang masuk ke tempat kita, bagian solnya ini itu lepas. Dan yang rusak duluan itu biasanya solnya daripada kulit sintetisnya loh. Nah, wajar aja kalau pakai lem Ibon biasa yang akhirnya lepas gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini lem dari reparasinya, ya kita paham juga sih, karena kita pun mengerti ketika buka jasa reparasi, lem itu adalah salah satu unsur yang vital dan krusial kan. Itu butuh R&D tersendiri untuk pakai jenis lem apa, merek lem apa, campurannya dan lain sebagainya untuk bisa diaplikasikan dengan baik. Plus tetap kalian itu perlu yang namanya alat press, dan ini yang nggak dipunya sama tukang reparasi pinggir jalan. Makanya ya kalau ini reparasi pinggir jalan, lepasnya terlalu mudah. Kalau ini adalah dari MyFit-nya, sedih. Ya gitu aja sih sebenarnya ya, kurang lebih kesimpulannya dari MyFit ini. Gua punya pemikiran sendiri tentang sendal ini, apalagi untuk di-compare dengan Birkenstock. Overall, dari total build quality-nya, gue jujur merasa ini nggak worth 1 jutaan. Ya, material yang dipakai juga nggak semuanya worth di harga sepremium itu. Oke, satu lagi yang gue lupa, itu cerita tentang bakalnya. Nah, bakalnya itu kayak kalian bisa lihat di detail sini ya, bakalnya itu udah mulai karatan, dan ini juga big bumper sih, big no-no, karena untuk kompetitornya dia yang lain, even yang agak murah pun, gue kayaknya belum pernah lihat yang ininya sampai karatan, karena pakai stainless steel mungkin ya. Dan ini pakai besi biasa, makanya bisa karatan. Besi biasa dicat, itu juga menurut gue agak bummer gitu buat harganya MyFit. Nah, dari segi benefit kesehatannya, ada, tapi nggak maksimal. Ini pun yang menurut gue sesuatu yang sayang aja gitu. Ya mendingan kalian ngorbanin kenyamanan sebentar deh daripada benefit kesehatannya nggak maksimal, bener nggak? Tapi gue tetap harus appreciate beberapa material yang dia pakai
pakai juga nggak buruk-buruk amat kok. Build quality-nya juga tidak terlalu menyedihkan buat harganya, tapi lumayan aja. Jadi ya gue harus jujur, feeling gue ketika menilai sendal MyFit ini, gue akan kasih nilai 6 dari 10. Yes, terlepas dari berbagai plusnya, gue ngerasa jujur dikecewain ketika bayar ini premium di harga 1 juta gitu ya. Kecuali mungkin gue bayar di harga 500 atau 600, gue ngerasa fine kok. Ngerasa baik-baik aja untuk bayar semuanya, kualitasnya, build quality-nya, materialnya, dan segala macam di sendal ini, gue puas kalau gue bayar 500 sampai 600. Nah, itu kesimpulan gue terhadap sendal MyFit ini. Bisakah kesimpulan gue berubah? Bisa aja setelah gue melihat berbagai macam kompetitor-kompetitor sendal ini. Coba kalian tulis di bawah kompetitor sendal ini apalagi yang mungkin bisa kita lihat di masa depannya. Itu aja bedah sendal MyFit kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.